Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah yang semoga Allah muliakan, musalla baitus salam, yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang banyak, nikmat yang tak terhingga, tak terhitung jika kita berusaha menghitungnya. Sebagaimana Allah taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai akhir zaman. Menggantikan Ustadz Mursidin, biasanya beliau mengisi masalah fikih ya Pak ya. Tadi dihubungi Pak Sus karena Ustadz Mursidinnya berhalangan, maka saya diminta untuk menggantikan beliau. Saya mikir, ini materi apa ya? Siang tadi dikabari Pak Sus. Nah, kan lagi musim hujan ini. Maka ya saya carikan materi yang berkaitan dengan keadaan yang sedang dialami. Ya. Maka saya sampaikan ke Pak Sus, judulnya Syariat Islam Saat Hujan. Atau kalau mau sesuai dengan pepatah, kalau musim hujan pepatahnya gimana Pak? Sedia payung sebelum hujan. Kalau berkaitan dengan ilmu agama, ilmu syariat, maka sedia ilmu sebelum hujan. Masya Allah. Jadi ada ilmunya hujan itu Pak. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali. Kalau orang Jawa mengatakan banyak sekali, kan banyak sekali. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hujan. Terkadang menggunakan anzala minas sama, terkadang menggunakan mator, terkadang menggunakan ghois, terkadang dengan qabla yaday rahmati. Jadi macam-macam bentuk lafaz yang Allah gunakan dalam Al-Quran untuk menjelaskan hujan. Sesuatu yang sering dijelaskan dalam Al-Quran berarti memberikan penguatan bahwasanya hal itu butuh untuk dipahami. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ustaz, hujan aja tidak akan dibahas. Mungkin barangkali ada yang hujan aja ada yang dibahas. Ternyata Allah juga membahas hujan dalam Al-Quran gitu. Jadi bukan masalah yang ringan. Ternyata di dalamnya ada akidah, ya, ada ibadah yang terkadang seorang muslim itu belum mengetahuinya. Maka untuk menjadi pelajaran bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, maka di kesempatan yang mubarakah ini kita akan menjelaskan syariat Islam saat turun hujan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi syariat Islam saat turunnya hujan. Yang pertama dalam masalah akidah. Jadi turun hujan bukan sebagian besar orang hanya menganggap sebuah kebiasaan. Ya Pak, kan mongsone. Ya kan Pak? Ini bulan apa Pak? Bulan Oktober. Ya, Oktober itu kan permulaan musim hujan. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Kalau nanti setelah Maret, ya, biasanya musim kemarau. April, Mei, Juni, Juli,
Agustus, September. Jadi orang terkadang hanya memahami sebatas kebiasaan, ya. Tapi tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah akidah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara akidah di saat turunnya hujan, yang pertama meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur hujan. Allah lah yang menurunkan hujan. Bukan sekedar pemahaman teori fisika, katakanlah bagaimana proses terjadinya hujan air laut yang menguap, ya kan Pak? Kemudian masuk ke awan, dibawa awan, diturunkan lagi ke bumi. Tidak hanya sekedar orang itu memahami teori. Justru yang lebih penting bagaimana dia meyakini hujan itu yang menurunkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menurunkan hujan. Banyak ayat Pak dalam Al-Qur'an itu yang menjelaskan bahwasanya Allah lah yang menurunkan hujan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berarti meyakini Allah yang menurunkan hujan, yang mengatur hujan, itu termasuk tauhid rububiyah atau uluhiyah? Apa Pak? Pak Selamat. Tauhid rububiyah atau uluhiyah? Kalau rububiyah kan berarti berkaitan dengan perbuatannya Allah kan? Kalau uluhiyah berkaitan dengan ibadah hamba kepada Allah. Berarti tauhid rububiyah. Jadi bagian dari mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah itu meyakini yang menurunkan hujan dan yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dampaknya luar biasa ya Pak. Kalau Allah yang mengatur hujan, yang menurunkan hujan, maka boleh nggak seseorang turun hujan bilang cep saja loh Pak, belum lesan. Jadi kadang orang, alah, udah. Itu kan kebiasaan orang, kita mendengar seperti itu kan Pak. Sebagian orang mendengar berkata dengan nada tidak terima, kesal turun hujan. Kalau orang meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah, pantas nggak ngomong seperti ini? Tidak boleh, Pak. Seperti ini tidak boleh. Sama saja menyalahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kok nurunkan hujan pas pagi hari sih? Wayai mangkat kerja. Tadi pagi kan gitu kan, Pak? Wayai mangkat kerja, udah. Ngeterke anak sekolah, udah. Jadi banyak orang mengeluh. Ya. Kalau hujan turun, apalagi kalau di waktu-waktu aktivitas seperti tadi. Maka ketika seseorang meyakini Allah yang menurunkan hujan, yang mengatur hujan, kapan waktunya, kapan tempatnya, di mana tempatnya, maka dia tidak akan bicara seperti itu. Bahkan hanya dengan kecapan mulut. Itu menandakan ketidakterimaannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah hujan itu akidah, ujian akidah bagi seorang hamba. Paham tidak dia dengan siapa yang menurunkan hujan itu? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Banyak dalam Al-Quran Allah menjelaskan. Dengan lafaz yang sama pun banyak. Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an. Dan kami telah menurunkan dari langit ma'an, air hujan. Dengan lafaz seperti ini, wa anzalna minas sama'i ma'an, 3 ayat dalam Al-Quran sama seperti ini lafaznya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 18, surat Al-Furqan ayat 48, surat Luqman ayat 10. Semuanya mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an. Dengan lafaz wa anzala minas sama'i ma'an. Kalau anzalna kami turunkan. Kalau anzala Allah menurunkan.
wa anzala minas sama'i ma'an. Dengan lafaz ini juga 3 ayat seperti lafaz ini. Wa anzala minas sama'i ma'an, wa anzala minas sama'i ma'an, wa anzala minas sama'i ma'an. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 22, surat Ibrahim ayat 32, surat Toha ayat 53 mengatakan wa anzala minas sama'i ma'an. Allah telah menurunkan dari langit air hujan. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga bagaimana Allah itu membentuk hujan. Dalam surat Ar-Rum ayat 48, Allah berfirman, Allahul ladzi yursilur riyah. Allah yang mengutus angin. Jadi hujan itu pertama yang dikirim apa Pak? Angin dulu. Angin dikirim. Biasanya kan seperti itu Pak, angin dulu. Kemudian fatusiru sahaban. Kemudian Allah dengan sebab angin itu bergerak. Allah gerakkan awan. Mulai bergerak di tempat di mana Allah menghendaki untuk turun hujan. Fayabsutuhu fis sama. Kemudian Allah bentangkan, kumpulkan awan itu. Makanya kita melihat mendung itu menyatu awannya. Kaifa yasha'u, sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa yaj'aluhu kisafan, dan Allah jadikan awan itu bergumpal-gumpal, membesar. Fatarul wadqa yakhruju min khilali, maka engkau melihat dari celah-celah awan itu turunlah air hujan. Ya. Jadi Allah menjelaskan bagaimana proses hujan itu sampai turun kepada kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini menegaskan bahwa proses turunnya hujan merupakan ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kehendak siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata hukum fisika, semata-mata teori dan lain sebagainya. Maka muslim yang benar akidahnya, maka dia akan meyakini bahwasanya hujan itu yang menurunkan dan yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin di masa ini orang muslim akan meyakini Pak, Allah yang menurunkan hujan, tapi itu terkadang tidak hadir ketika hujan itu turun. Kalau dulu di zaman jahiliyah, orang-orang musyrik menganggap bintang-bintang itu yang menjadi penyebab turunnya hujan. Maka yang kedua, di antara akidah, di saat turunnya hujan, menjauhi syirik dalam keyakinan tentang hujan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malam Hudaybiyah turun hujan, maka di waktu subuh, sholat subuh berjamaah para sahabat, maka Nabi menghadap para sahabat dan bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis apa ini, Pak? Hadis qudsi. Kalau Nabi mengatakan Allah berfirman, berarti hadisnya hadis qudsi. Asbaha min ibadi mu'minun, kata Allah. Di pagi hari dari hamba-hambaku ada orang yang beriman. Beriman kepadaku. Wa kafirun, dan juga ada yang kufur, ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Adapun orang yang mengatakan setelah turunnya hujan, mutirna, kami diturunkan hujan. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, dengan karunia dan rahmatnya Allah. Apa kata Allah? Fadzalika mu'min, maka itulah orang yang beriman. Perhatikan Pak, orang yang mengimani bahwasanya Allah yang menurunkan hujan dengan rahmat dan karunia-Nya, maka itulah orang yang beriman. Ternyata ada orang yang kafir. Ketika turunnya hujan, yakni wa kafirun bil kawakib wa amma man qala bi nau'i kadza wa kadza. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya hujan turun dengan
bintang ini atau dengan sesuatu ini, fadzalika kafirun bi, maka itulah orang yang kafir kepadaku, orang yang mengingkari aku. Ya. Maka luar biasa. Ya. Orang itu ketika mentauhidkan Allah, ya, di dalam masalah hujan saja, itu bisa menjadi tanda bahwasanya dia orang yang beriman. Sebaliknya kalau seseorang bahkan di zaman jahiliyah itu menganggap turunnya hujan karena sebab bintang, maka dia kafir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika mengucapkan hanya sekedar memahami bahwasanya hujan fenomena alam, hujan itu karena terjadi ini dan itu, bukan karena kehendak Allah, bukan karena Allah yang menurunkan, maka bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, meminta hujan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini meminta hujan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta itu termasuk berdoa. Dan berdoa itu adalah ibadah. Maka meminta hujan hanya kepada Allah termasuk tauhid. Tauhid apa, Pak? Tauhid apa, Ibu-ibu? Tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam ibadah, termasuk di dalam berdoa, termasuk dalam meminta hujan. Na'udzubillahi min dzalik, ya Pak. Orang yang meyakini hujan itu turun dengan sebab, ya, doanya dukun, perantaranya dukun. Bahkan ada yang memahami kalau punya hajatan, kemudian pengen hujannya reda, dia melempar ke atas atap. Melempar apa, Pak? Apa, Pak? Sikit. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata ada kan, Pak, seperti itu. Keyakinan seperti itu loh. Bahwasanya dia melempar seperti itu dengan anggapan hujan berhenti, berarti kan meyakini ada selain Allah yang mengatur hujan. Karena Allah tidak menjelaskan kalau kamu pengen hujannya berhenti, maka lempar, na'udzubillahi min dzalik, melempar celana dalam. Na'udzubillah. Seperti itu. Dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Islam sudah mengajarkan ketika meminta hujan, maka disyaratkan apa, Pak? Salat istisqa. Salat meminta hujan sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah mengangkat tangannya ke atas, meminta Allah Subhanahu wa taala sampai kelihatan putih ketiak beliau. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, meminta hujan kepada Allah, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, turunkanlah hujan, turunkanlah hujan. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, tadi hanya meminta kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat, hujan tidak menyebabkan kerusakan. Jadi meyakini bahwasanya hujan tidak menjadi penyebab kerusakan, tapi manusialah yang menyebabkan kerusakan. Wah, goro-goro hujan banjir. Kali kau. Ya, Pak. Akhir-akhir ini kan kayak gitu kan. Kali gawe macet total karena hujan. Jadi menyalahkannya hujan. Padahal tadi yang menurunkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak layak seseorang itu menyalahkan hujan, karena sama saja menyalahkan Allah. Terus bagaimana, Ustaz? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak
kerusakan di darat maupun di laut, siapa penyebabnya, Pak? Ulah tangan manusia. Jadi adanya banjir, tanah longsor, itu hakikatnya ulah tangan manusia, bukan karena hujan. Banyak penggundulan, ya Pak, di gunung-gunung, ya, sehingga air tidak bisa diserap, kemudian longsor, ya, kemudian ada banjir bandang dan lain sebagainya. Hakikatnya adalah karena kesalahan manusia sendiri, bukan karena hujan yang disalahkan. Maka tidak boleh seorang itu mengatakan gara-gara hujan, nggak boleh. Karena sama saja dia mengatakan, Allah lah yang menyebabkan kerusakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, di antara akidah, di saat turunnya hujan, bersyukur kepada Allah ketika turun hujan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hujan dalam banyak ayat Allah sebutkan sebagai rahmat. Maka tidak pantas seseorang itu justru mengeluh. Harusnya kalau Allah turunkan rahmat, bersyukur atau mengeluh, Pak? Bersyukur. Ya, turunnya hujan itu seorang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara yang menyebutkan bahwasanya hujan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Furqan ayat 48, Allah berfirman, wa huwallazi arsalar riyah. Allah lah yang mengutus angin, busra, sebagai kabar gembira, baina yaday rahmatih, sebelum datang rahmatnya. Ya, jadi sebelum datang rahmatnya Allah kirim angin, membawa kabar gembira sebelum datang rahmatnya. Berarti rahmat di sini apa, Pak? Hujan. Para ulama mengatakan hujan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga di dalam surat Asy-Syura ayat 28. Wa huwallazi yunazzilul ghais. Allah yang menurunkan hujan. Mim ba'di ma qanatu, setelah kalian merasa putus asa karena lama tidak turun hujan. Wa yansuru rahmatahu, dan Allah menyebarkan rahmatnya. Hujan dikatakan Allah sebagai bentuk Allah menyebarkan rahmatnya. Dalam surat An-Naml ayat 62, ammay yursilur riyah busyra min baini yaday rahmatih. Siapakah yang mengutus awan, yang mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datang rahmatnya? Maka di dalam ayat ini juga Allah katakan hujan sebagai rahmatnya. Maka seseorang ketika datang rahmatnya Allah, maka apa sikapnya? Bersyukur, bukan mengeluh. Kalau kebanyakan sekarang mengeluh, tidak melihat siapa yang menurunkan hujan, dan ketika Allah sudah mentakdirkan sesuatu pasti ada hikmah yang besar, yang terkadang hikmah itu bisa diketahui dan tidak diketahui. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak ayat lagi yang menjelaskan tentang hal ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu di antara beberapa perkara yang seseorang harusnya dia meyakini dalam akidahnya ketika turun hujan. Kemudian yang keenam, tidak mencela dan mengeluh saat turun hujan. Tidak mencela dan mengeluh saat turun hujan. Karena sama dengan mencela hujan, maka mencela siapa, Pak? Allah yang menurunkan hujan, yang mengatur Allah. Bahkan dalam Sahih Muslim, Imam Muslim membawakan satu bab larangan mencela waktu, ad-dahr. Beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman. Ya, berarti hadis apa, Pak? Hadis qudsi. Yu'dhini ibnu Adam. Ibnu Adam, anak keturunan Adam, menyakitiku, kata Allah. Yasubbud dahra. Dia mencela waktu, mencela masa. Wa ana dahru. Sedangkan akulah yang mengatur waktu, yang mengatur masa. Uqallibul laila wan nahar. Aku mempergilirkan siang dan malam. Termasuk Allah Subhanahu wa taala mengatur kapan waktunya panas, kapan waktunya hujan. Maka ketika seseorang mengeluh atau naudzubillah mencela sampai mencela hujan, maka hakikatnya dia sama saja mencela Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hujan. Maka tidak pantas bagi seorang muslim ketika turun hujan dia mengatakan hujan meneh. Wayai mangkat kerja malah hujan. Ranggo mantel sisan. Apalagi di jalan naik motor, kecipratan mobil, ceret. Udah yang keluar apa, Pak? Celaan semua isinya. Tidak mengaitkan Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengatur. Ya, pasti ada hikmahnya. Kalau kita kena sesuatu musibah itu sebabnya siapa, Pak? Diri sendiri. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis di atas menjelaskan bahwasanya ya, Allah melarang kita untuk mencela masa, mencela waktu. Ya, termasuk tadi mencela masa turunnya hujan. Ya, karena sama saja dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang paling penting sebenarnya, Pak. Ya. Karena akidah kita bisa tercemar. Ya. Bisa kurang gara-gara kita tidak meyakini hal ini. Jadi musim hujan itu musim ujian akidah kita. Seberapa besar kita itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar? Ya. Maka kalau seseorang masih mengeluh, ya, ketika turun hujan masih sambat, ya, tidak terima, maka disitulah letak ya, keadaan kita di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi dalam masalah akidah, itu yang masalah terpenting. Jangan sampai ada rasa keluh, mencela, bahkan naudzubillah, yang harusnya dia bersyukur kepada Allah dengan alhamdulillah. Ustaz, banjir kok, malah alhamdulillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah itu mentakdirkan musibah, itu ada hikmah yang baik. Walaupun dohirnya kelihatannya tidak baik, tapi yakinlah setiap apa yang Allah takdirkan, walaupun itu bentuknya mudarat, ya, keburukan, ya, musibah, itu sebenarnya buat kebaikan hambanya. Di antaranya untuk mengingatkan hambanya, jangan lagi berbuat kerusakan. Ya, harusnya seseorang memperbaiki. Ya. Kemudian ketika musibah, seseorang ditimpa musibah, maka akan menggugurkan dosa-dosa. Kata Nabi, sampai duri saja yang menancap itu juga akan menggugurkan dosa-dosa. Apalagi kebanjiran. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Belum seseorang itu bisa diangkat derajatnya di sisi Allah ketika ditimpa musibah. Maka ditimpa musibah, ada 4 keadaan. Yang paling rendah, dan ini tidak boleh, marah. Seorang nggak boleh marah, Pak, ketika ditimpa musibah. Baik marahnya itu di hati, atau naudzubillah sudah keluar lewat lisan, marah kepada Allah, atau dengan tindakan. Dengan tindakan, mukul ini meja, banting piring, biar. Ada kan seperti itu, Pak? Nah, seperti itu tuh haram hukumnya. Berarti dia tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tingkatan yang wajib adalah sabar. Ya, wasbiru innallaha ma'as sabirin, kata Allah. Bersabarlah kalian karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Wasbiru itu kata fi'il amr dalam bahasa Arab, kata perintah. Sedangkan perintah hukum asalnya adalah wajib untuk dikerjakan. Maka sabar itu hukumnya wajib. Jadi sabar itu seseorang masih ada gejolak dalam hatinya, Pak. Untuk tidak tadi, untuk tidak terima. Tapi dia tahan. Dia lawan itu. Jangan sampai terus-menerus ada dalam hatinya ataupun keluar dalam lesannya, melalui lesannya atau dalam tindakannya. Dia tahan. Ya. Kemudian di atas sabar, ridho. Ridho dengan musibah. Bedanya dengan sabar, kalau sabar masih ada gejolak dalam hati untuk dia tidak terima. Kemudian dia tahan. Kalau ridho, ada dan tidak ada musibah, sama saja. Bagi dia sama saja. Mudah apa susah? Teorinya mudah, prakteknya susah. Tingkatan yang paling tinggi bersyukur. Kena musibah malah bersyukur ini luar biasa, Pak. Berarti kalau bersyukur kena musibah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Kita biasa dengar seperti ini nggak, Pak? Kena musibah alhamdulillah. Hampir tidak pernah. Kena musibah pertama kali langsung alhamdulillah. Karena berat. Mengapa dia bersyukur? Karena dia yakin ada hikmah yang baik di balikmu musibah. Ya tadi, mengukurkan dosa, kan Pak? Mengingatkan dosa kita sehingga kita diminta untuk bertobat, beristighfar, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengingat itu sehingga dia bersyukur, alhamdulillah dosaku bisa dihapus oleh Allah. Ya, alhamdulillah aku diingatkan oleh Allah. Ya, masih diberikan kesempatan oleh Allah dan lain sebagainya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masuk dalam masalah ibadah. Ya. Syariat Islam selain juga tadi menekankan tentang bagaimana akidah kita saat turun hujan, juga Allah menjelaskan syariat tatkala turunnya hujan yang berkaitan dengan ibadah. Di antaranya berdoa. Ya. Tatkala turun hujan apa doanya, Pak? Allahumma shayyiban nafi'ah. Terkadang lupa kan, Pak? Sudah tahu doanya. Tapi ketika turun hujan lupa untuk membaca. Ya. Maka diingat-ingat, ya, ini musim hujan. Ya, maka ketika turun hujan ucapkanlah Allahumma shayyiban nafi'ah. Artinya, wahai Allah, Allahumma wahai Allah, shayyiban nafi'ah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Bukan yang membawa mudarat. Ya, tapi hujan yang bermanfaat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah reda hujannya, apa doanya? Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Sebagaimana penjelasan Nabi tadi tatkala perang Hudaybiyah, malamnya ketika menginap turun hujan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menyatakan ada yang beriman, ada yang kufur. Yang tadi beriman, yang dia meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah dengan mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kami diturunkan hujan oleh Allah dengan karunia dan rahmatnya. Ya, mutirna sudah hafal ya, Pak ya? Insya Allah, masya Allah. Ya Allah masyiban nafi'ah kalau turun hujan. Kalau setelah hujan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kalau ada petir, apa doanya, Pak? Siapa yang tahu, Pak? Tapi maaf saja ya, Pak, nggak ada hadiahnya. Belum bawa hadiah. Insyaallah lain kali. Lupa saya mau beli. Ya. Apa doanya, Pak, ketika petir der gitu? Pak selamat. Subhanallah. Ibu-ibu ada yang tahu, ibu-ibu? Nggak ada mic-nya ya, Pak? Nggak ada. Nggak ada yang tahu, Pak? Subhanalladzi
Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Subhanalladzi. Coba subhanalladzi yusabbihur ra'du wal malaikatu min khifati. Tadi kalau Allahumma shayyiban nafi'ah kan pendek ya. Insyaallah hafal ya Pak ya. Allahumma shayyiban nafi'ah. Coba Pak. Ya. Kalau setelah hujan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Coba. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Coba ulangi Pak. Ya. Mutir pakai to. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ya, mutirna, coba Pak, mutirna bifadlillah wa rahmati. Ya. Itu pengakuan bahwasanya tuh hujan yang menurunkan adalah Allah. Ya, sekarang tadi petir. Ternyata ada doanya ya, Ustaz. Lihat. Bukan cuma duer. Nutup apa, Pak? Telinga kan gitu. Duer. Gitu. Tapi ada doanya. Itu doanya kalau dipahami luar biasa, Pak. Akidah kita loh, tauhid kita akan bisa tumbuh. Subhanalladzi. Ya ulangi dulu. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ya. Nanti minta Pak Sus untuk di-share ke grup ya. Itu penting loh Pak ya. Subhanalladzi maha suci zat. Ya. Yusabbihur ra'du yang petir bertasbih kepadanya. Jadi petir ketika der itu sedang bertasbih dengan caranya petir. Seperti itulah ketika dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bihamdihi dengan memuji Allah. Jadi petir itu termasuk makhluk ya Pak. Yang dia bisa mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Ya, maksudnya bertasbih berarti mensucikan Allah dan bisa memuji Allah dengan caranya petir ya Pak. Tentunya ya. Dengan tidak bisa kita memahami ya. Ya tadi bihamdi wal malaikatu dan begitu juga para malaikat min khifati karena takut kepada Allah. Jadi malaikat petir karena takut kepada Allah dia bertasbih dan mensucikan Allah. Pertanyaannya, kalau manusia takut gak sama Allah? Harusnya takut, jangan Mbak. Harusnya takut kepada Allah. Makanya ketika seseorang takut banyak bertasbih dan bertahmid. Jadi luar biasa. Allah menjelaskan petir saja takut sama Allah. Malaikat saja takut sama Allah. Malah manusia takut sama petir. Bukan takut kepada Allah. Harusnya ketika petir datang yang ditakuti siapa? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur petir itu. Bukan malah takut sama petirnya. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian doa ketika hujannya lebat, anginnya kencang, menakutkan. Terkadang kan seperti itu kan Pak. Membawa angin kencang, ya, angin topan, apa? Angin apa Pak? Yang muter-muter ini Pak? Puting beliung yang kemarin itu menimpa di mana itu? Jawa Barat Pak ya? Ya. Itu ada doanya Pak. Agar terhindar dari seperti itu ada doanya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hujan itu lebat, kemudian membawa angin dan dikhawatirkan menimpakan keburukan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ya belum selesai. Allahumma alal akami wal dhirabi wa
butunil audiyati wa manabitish syajari. Itu doanya. Coba Pak. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami. Allahumma alal akami wadhirabi wa butunil audiyati wa butunil audiyati wa manabitish syajari. Nanti minta Pak Sus. Ustaz, itu soalnya panjang Ustaz. Kalau Allahumma shayyiban nafi'an pendek. Jadi mudah dihafal. Kalau ini harus buka lagi. Artinya Allahumma wahai ya Allah hawalaina, turunkanlah hujan di sekitar kami. Wala alaina, bukan menimpakan kemudorotan kepada kami. Ya, kalau ada hujan terus datangnya anginnya kencang, dikhawatirkan membawa kerusakan. Tadi meminta kepada Allah agar hujan itu diturunkan di sekitar kami, bukan kepada kami yang membawa mudarat bagi kami. Allahumma alal akami, ya Allah turunkanlah di dataran tinggi, wadhirabi, dan di bukit-bukit. Kemudian wabutunil audiyati, dan di tengah lembah, wa manabitish syajari, dan di tempat tumbuhnya pohon-pohon. Itu doanya Pak. Ya. Ternyata ada doanya ya Pak ya. Jadi bukan azan. Iya toh Pak, kadang kan seperti itu. Ada angin kencang saat hujan, azan. Itu tidak ada syariatnya. Tidak ada syariat ketika angin kencang disertai hujan kemudian azan. Yang ada tadi membaca doa perlindungan kepada Allah agar hujan itu diturunkan, jangan di sini tapi di sekitar kami. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keberapa berarti Pak? Kelima ya Pak. Tadi yang pertama doa turun hujan, yang kedua doa setelah turun hujan, yang ketiga doa ada petir, yang keempat ketika hujan itu dikhawatirkan membawa keburukan. Kemudian yang kelima banyak berdoa ketika hujan. Karena di antara waktu mustajab adalah ketika turun hujan. Kata Nabi, sintani la turaddani. Ada dua doa yang tidak ditolak. Sintani ma turaddani. Ada dua doa yang tidak ditolak. Ad-du'a'u inda nidai. Ad-du'a'u inda nidai. Berdoa tatkala setelah azan. Ya, di antara azan dan iqamat itu waktu mustajabnya berdoa. Wa inda tahtal matori. Dan tatkala turun hujan. Maka tatkala seorang itu meminta kepada Allah di saat hujan, maka doanya mustajab. Ya, lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, sholat di rumah tatkala hujan lebat. Ya. Kemudian tidak sholat jamaah di masjid, tapi sholatnya di rumah bersama keluarga. Ya, tatkala hujan lebat, hujan lebat itu berarti hujan yang ketika kita keluar basah nih. Bajunya basah semua. Ustaz kan ada payung. Lah dulu zaman Nabi juga ada penutup kepala gitu. Maka tidak usah ini. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shalatu fi buyutikum. Ya. Ketika hujan itu Nabi mengatakan salatlah di rumah-rumah kalian. Ya. Waktunya hujan, salat di rumah bersama keluarga, kesempatan seorang suami mengimami keluarganya. Ya. Nanti pahalanya kurang, sama saja. Karena tatkala seseorang itu melakukan ibadah, kemudian ada uzur dari Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Bahkan bisa lebih, karena dia menghidupkan sunnah dan dia mendapatkan pahala sholat jamaah di masjid yang dia rutin melakukannya. Ya, Masya Allah ya.
Ini yang terkadang seseorang tidak menyadari. Berarti nggak boleh sholat di masjid? Ya boleh. Nanti yang adzan siapa? Ya. Yang adzan tetap berangkat untuk mengumandangkan adzan. Ya, seorang imam juga diharuskan dia datang. Ya. Karena untuk mengimami makmum yang dia masih berangkat sholat ke masjid. Ya, karena hukumnya itu bukan wajib, tapi anjuran. Maka tidak mengapa seseorang tetap pergi ke masjid tatkala hujan deras. Ya, walaupun yang lebih afdal tadi gimana Pak? Sholat di rumah bersama keluarganya. Kesempatan untuk menjadi imam. Ya, kan kalau di masjid sudah ada imamnya. Kalau di musala sudah ada imamnya. Gantian lah kalau di rumah menjadi imam bagi keluarga. Mungkin sampai di sini saja ya Pak ya, waktu yang sudah tidak memungkinkan, waktu sudah masuk adzan Isya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya ada yang ditanyakan Pak? Ya, kalau sudah paham, Masya Allah. Berarti tinggal tadi ya Pak ya, menghafalkan doa-doanya ya Pak ya. Insya Allah, Masya Allah. Senang saya dengarnya Pak. Kalau sudah insya Allah berarti punya tekad, niat yang kuat. Masya Allah. Terus gimana Ustaz? Tadi doanya? Minta Pak Susilo. Iya, kan ada grupnya kan Pak? Iya, ada grupnya. Jadi, nanti bisa di-share ya Pak. Mumpung ini masanya musim hujan. Jadi seseorang itu harus banyak beribadah. Ya, tatkala hujan pun Allah memberikan kesempatan untuk banyak beribadah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang diterima. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.